Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setendrilira dengan NIM 90500123034 dari Perbankan Syariah Kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ISLM dalam perspektif Islam. Model analisis ini adalah kerangka kerja yang digunakan dalam ekonomi makro untuk menganalisis interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Dalam ekonomi konvensional, model ini menggambarkan keseimbangan antara investasi dan tabungan serta perspektif likuiditas dan penawaran uang yang berpengaruh pada tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Namun dalam perspektif Islam, model ini memerlukan penyesuaian karena larangan praktik riba yang menjadi dasar utama dalam ekonomi konvensional. Ada beberapa penyesuaian model ini dalam perspektif Islam. Yang pertama, kurva IS atau pasar barang dalam ekonomi Islam tanpa bunga. Dalam ekonomi konvensional, kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional, di mana suku bunga yang rendah dapat meningkatkan investasi karena biaya pinjaman yang lebih murah. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, investasi tidak bergantung pada suku bunga karena praktik riba dilarang. Investasi dalam ekonomi Islam didorong melalui sistem bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, wakaf produktif. Kurva LM atau pasar uang dalam ekonomi Islam tanpa suku bunga. Dalam ekonomi konvensional, kurva LM menunjukkan keseimbangan antara jumlah uang beredar dengan tingkat suku bunga, di mana suku bunga yang rendah meningkatkan permintaan uang karena lebih menguntungkan untuk berinvestasi daripada penyimpanan uang di bank. Dalam ekonomi Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan dari bunga. Sistem moneter Islam menggunakan instrumen alternatif untuk mengatur keseimbangan pasar uang antara lain sukuk, zakat dan infak, wadiah dan mudharabah dalam perbankan syariah, serta Qadratul Hasan. Dengan demikian, model ISLM dalam perspektif Islam menekankan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial, serta menghilangkan peran suku bunga sebagai penentu utama dalam mekanisme pasar. Itu dia penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.